Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu bersama saya Kul Anasrullah, dan bahasan kita pada sore hari ini yaitu jaminan kesejahteraan buruh gitu. Dan kita kembali lagi ke Pak Aizan, Ketua KSPSI ini Provinsi Bengkulu, bahwa artinya juga yang mewakili para buruh di luar sana. Yang menjadi pertanyaan, apa aja yang biasa menjadi aspirasi buruh kepada Pak Aizan sendiri nih, selaku mungkin yang bisa menjadi kepanjang tanganan antara mereka dengan entah itu pemerintah ataupun para petinggi-petinggi perusahaan sendiri. Ya, terima kasih. Jadi bicara soal buruh atau pekerjaan itu kan bukan hanya milik serikat pekerja, ada juga di pemerintah maupun di sektor teman-teman di pengusaha. Itu makanya di tingkat nasional itu ada dibicarakan juga di dalam tripartit nasional. Kemudian seharusnya juga dibicarakan di tripartit daerah. Nah, kemarin memang di kami itu bicara soal undang-undang waktu itu kan. Bagaimana undang-undang nomor 13 2003 waktu itu kemudian bergeser ke Omnibus Law. Waktu itu Omnibus Law belum termasuk di dalam tataran peraturan perundangan. Kemudian dikumpulkan beberapa aturan termasuk waktu itu klaster ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang 11 2020, ya kan. Nah, itu kemana kan rame. Kita fokus kepada aturan itu yang banyak hal yang merugikan para pekerja. Ada persoalan outsourcing, kemudian ada persoalan jam kerja dan lain-lain. Nah, kemudian turunannya terhadap kemarin itu ada PP 78 2015, sudah itu berganti lagi sekarang soal pengupahan ya, PP 36 2021 ya. Nah, bergeser itu akhirnya kita konsen kepada aturan ya, sehingga kemarin muncullah soal gugatan di Undang-Undang Omnibus Law. Ya kan, pada saat itu seharusnya memang menjadi masukan untuk DPR selama 2 tahun karena itu berlaku itu inkonstitusional. Kemudian bergeser lagi dari Perpu ya, jadi yang dikeluarkan oleh Presiden. Sekarang muncul lagi undang-undang yang sama yang seharusnya diperbaiki. Itulah muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 soal ketenagakerjaan. Jadi berkutat terus di situ. Pada akhirnya kita dipaksa untuk menerima aturan yang sudah ada. Sebenarnya protes bergelombang, masukan-masukan itu sudah dimasukkan ke kementerian, bahkan ke Presiden. Cuman suara itu masih timpang. Makanya gejolak buruh itu waktu itu seperti itu, masih berkutat di bidang persoalan peraturan-peraturan. Makanya ke depannya memang harapan pekerja ada sebuah kepemimpinan yang konsentrasi terhadap ketenagakerjaan. Jadi paling tidak kesejahteraan pekerja itu lebih diutamakan lagi. Makanya debat-debat kepemimpinan itu kan banyak persoalan yang lebih utama itu sebenarnya soal tenaga kerja, karena memang itu yang jarang untuk terus menjadi problem dipikirkan. Jadi lingkaran setan, berpolemik terus. Jangankan soal bicara kesejahteraan, bicara orang mau bekerja aja kita rumit. Masih banyak sekali yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah. Nah, seperti Pak Adalan tadi sampaikan soal orang mau berusaha dan segala macam, kita ini kan punya potensi yang besar untuk di bidang ekonominya ya, di bidang bagaimana kita memanfaatkan peluang potensi daerah kita. Orang emas berlimpah ya kan, tanah masih luas, perkebunan pertanian itu. Nah, sekarang ini sebagai contoh, dulu di sektor di Bengkulu ini yang menjadi primadona, itu adalah perkebunan, tambang, ya kan. Nah, sekarang mungkin bisa ditanya sama pengusaha, kenapa sektor pertambangan, kemudian sektor pertanian itu anjlok? Ada apa? Apakah soal regulasi ataukah soal harga dan segala macam? Nah, yang terjadi itu pengangguran di kita itu yang paling banyak itu di daerah perkotaan. Di pedesaan sebenarnya dia sudah bagus, sudah move on-nya bagus. Jadi
Artinya mereka bekerja secara mandiri. Mungkin orang punya kebun, dia berusaha di situ. Iya. Tidak tergantung dengan Orang lain juga. mereka bekerja di sana. Kalau ketergantungan di situ, ya bakal kolaps semua masyarakat. Jadi minat berusaha secara mandiri itu paling tidak itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Bukan hanya soal dia bekerja dengan orang lain. Dia bekerja untuk dirinya sendiri dan bisa menggaji dirinya sendiri. Itu sebenarnya keberhasilan, bukan ketergantungan. Itu yang seharusnya. Makanya sektor makan minum UMKM sekarang ini itu lebih baik tumbuhnya. Tumbuh lebih pesat. Artinya mereka ada potensi akan bekerja secara mandiri untuk membangun ekonominya. Tidak perlu tergantung kepada pengusaha misalnya bekerja di mana, bekerja di mall atau bekerja di tambang ya kan. Nah, inilah sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah. Jadi tidak perlu ada sebuah ketergantungan, walaupun perusahaan itu tanpa orang yang bekerja dia juga nggak bisa Berjalan dengan baik. Karena kedepannya Pak Adran ini sudah main dunia digital. Entar lagi ya robot-robot sudah masuk katanya dan segala macam ya kan, dan menggantikan posisi menggantikan manusia posisi itu. Jangan-jangan nanti host kayak gini sudah robot di samping saya kan. Jadi gitu. paling tidak ini yang harus saya yakin ya, sarannya kepada pemimpin kita ini ya harus ada konsentrasi di dalam dunia ketenagakerjaan, baik itu di daerah maupun di pusat. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya ini soal bagaimana orang akan memperhatikan pekerja, cuman jangan hanya sebatas lisannya saja. Ya prakteknya harus kita tunggu. Eksekusinya juga. Inilah yang ditunggu sebenarnya para pekerja, termasuk soal regulasi yang menyangkut soal-soal ketenagakerjaan. Baik, kita beralih ke Pak Adran nih. Pak Adran, tadi juga di statement awal mengatakan bahwa di underline bahwa kebutuhan dan kesejahteraan itu memang artinya dua hal yang berbeda juga gitu kan. Dua hal yang sudut pandang bisa menjadi bumerang juga bagi mata kacamata perusahaan sendiri kayak gitu kan. Nah, kalau ditanya tentang kebutuhan apa aja yang sudah dipenuhi perusahaan atau standarnya seperti apa, itu bisa dijelaskan bahwa biar ada pemirsa yang lagi melihat gitu kan bahwa oh ini loh standarnya seperti ini gitu kan. Ya. Yang pertama bahwa dari sisi pengupahan ya, salary yang diberikan ya, itu perlu diketahui oleh semuanya bahwa perusahaan juga sudah memberikan jaminan-jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja selain yang dia terima, ya, selain take home pay mereka. Gaji pokok lah ya. Ya, perusahaan juga kan memberikan kesejahteraan dalam bentuk lain, yaitu berupa kewajiban-kewajiban di BPJS-nya mereka, ya, di mana di sana perusahaan juga menanggung biaya kecelakaan kerja, hari tua, jaminan kesehatan. Ya, sampai ke pensiunnya juga. Pensiun. Bahkan sekarang ini sudah ada program itu jaminan pengangguran. Kasarnya seperti itu. Iya. Ya. Jadi jaminan berhenti kerja itu sudah ada, dan itu juga perusahaan membayarkan iurannya ke BPJS di samping take home pay yang diterima oleh karyawan ya atau buruh. Nah, soal berapa besaran yang diterima itu kan ada aturannya. Kalau pekerja itu 0 sampai 1 tahun masa kerjanya dan unskill, tidak punya skill ya, itu kan dia harus ikut UMP atau UMK. Di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing ya. Jadi 0 tahun pekerjaan, usia pekerjaan, unskill ya, itu dia harus ikut UMP. Itu hak yang dia harus terima. Ya, berapapun UMP itulah yang akan dia terima. Tetapi apabila tenaga kerja itu sudah bekerja di atas 1 tahun ya, dan juga mungkin memiliki skill ya, maka dia tidak bisa pakai UMP lagi. Salary-nya bertambah berarti. Salary-nya itu menggunakan SUSU namanya, disingkat itu. Sistem skala upah. Jadi sudah ada grade-grade tersendiri ya. Orang baru masuk kerja 0 masa kerja tapi dia punya skill, dengan orang yang 0 masa kerja tapi dia operator alat berat yang handal misalnya, itu udah beda pembayarannya. Nah, itu diatur dalam sistem skala upah ya. Jadi ini harus ada pemahaman yang sama. Jadi kalau bicara kesejahteraan tentang karyawan tadi seperti tema yang disampaikan hari ini, sebenarnya perusahaan sudah memberikan, yang pertama adalah salary-nya dia ya. Yang kedua adalah jaminan-jaminan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan melalui BPJS. Dan yang ketiga, sistem
skala upahnya juga sudah dilakukan apabila pekerja itu memiliki skill dan masa kerjanya sudah di atas 1 tahun. Tidak ada keraguan soal itu. Hanya saja kita kembali ke statement awal saya, seperti Pak Ezan juga sudah menyampaikan tadi, kalau mau sejahtera, jangan jadi karyawan. Siap. Gitulah. Iya, iya. Mindsetnya harus dirubah. Harus juga. dirubah. Kayak gitu ya. Iya, jangan selamanya mau jadi karyawan. Iya. Cukup 5 tahun atau 10 tahun saya bekerja di perusahaan ini, habis ini saya juga harus jadi pengusaha, baru bisa mencapai kesejahteraan gitu. Oke, baik, ditahan dulu mungkin Oke, statementnya siap. Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.